Shalom, saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang dikembangkan dengan beberapa penjelasan dengan pengajaran eskatologi. Yang pertama adalah pentingnya kita mempelajari eskatologi, saudara-saudara. Saudara-saudara, eskatologi berarti teologi tentang akhir zaman. Bagi banyak kita, orang-orang yang hari-hari ini atau akhir zaman ini, atau yang disebut manusia modern ini, eskatologi adalah suatu studi dalam keputusasaan. Kenapa? Sebab semua hal akan berakhir dalam kematian-kematian individu dan kematian alam semesta. Bahkan teori evolusi tidak menjanjikan kehidupan kekal yang kalau kita pelajari tentang teori evolusi ini, saudara. Tetapi bagi orang percaya, Alkitab sudah memberikan pengajaran yang jelas dan rinci mengenai masa yang akan datang. Itu sebabnya, saudara, pentingnya ketika kita menjadi orang percaya, kita membaca Alkitab dengan baik, dengan runtun. Jadi saudara-saudara, hari ini yang mendengarkan pengajaran tentang seri Kitab Wahyu ini, saudara harus bersuka cita untuk membaca firman Tuhan setiap hari, supaya saudara dapat mengerti kehendak Allah sampai waktu kehidupan kita. Bahkan dikatakan kita belajar melalui Alkitab bahwa akan ada hari yang terakhir, dan hari itu adalah hari penantian bagi semua orang. Dan saudara-saudara tidak akan mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran akhir zaman yang disebut nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang membawa saudara jauh dari kebenaran. Itu sebabnya saudara rajin-rajinlah membaca Alkitab. Saudara dengan baik, setiap hari saudara membaca Alkitab, saudara dengan tekun, saudara berurutan, saudara mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai kitab Wahyu. Nanti saudara bisa mulai ke kitab Kejadian, seterusnya berputar kembali ya, terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai waktu kita ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk saudara dan saya tahu untuk apa kita ada di dalam dunia ini, dan kita bisa mengerti bagaimana kita harus membaca firman Tuhan itu dengan baik dan teratur. Yang pertama, saudara, kalau saudara mengerti firman Allah itu dengan baik, saudara, kehendak Tuhan di dalam amanat agungnya untuk menjadikan kita semua bangsa miliknya dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita dapat menjelaskan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita membaca Alkitab dengan baik, sehingga kita bisa menjelaskan perintah Tuhan atau amanat agung kepada segala manusia yang ada di sekeliling kita. Saya nggak memperkatakan seluruh bangsa, nggak terlalu luas. Paling tidak manusia yang ada di sekeliling kita, setidak-tidaknya di rumah tangga kita, ketika ada orang yang belum mengerti firman Allah atau yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa menjadi saksi di sana. Dan karena saudara mengerti firman Allah, pasti saudara efektif memberitakan nama Yesus, ya. Jadi saudara, itu betapa pentingnya kita membaca Alkitab, saudara-saudara, ya. Nah, saudara, ini yang kita harus mengerti supaya orang Kristen dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi ketika kita mempelajari eskatologi yang adalah bagian kitab-kitab nubuatan, ya, kita yang saya sedang jelaskan ini adalah bagian dari nubuatan-nubuatan Alkitab, saudara, ya, yang sedang saya khususkan kitab Wahyu, walaupun sebenarnya banyak sekali kitab-kitab nubuatannya, setidak-tidaknya kitab Daniel, saudara, ya. Nah, itu akan terus berpautan kitab-kitab nubuatan itu, saudara, ya, dari kitab Daniel terus seterusnya, ya saudara, sampai kitab Maliaki, dan seterusnya kitab Matius, Markus, dan sampai kitab Wahyu. Ini saudara, kita akan belajar bagaimana nubuatan-nubuatan Alkitab, sehingga kalau kita mengerti ini dengan baik, kita menjadi orang yang percaya, yang dikatakan firman Allah siap menjadi mempelai Kristus, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, studi tentang eskatologi dapat dikembangkan melalui beberapa cara, ya. Yaitu yang pertama, memisahkan masa depan
manusia dan masa depan secara umum atau masa depan dunia, saudara ya. Yang seterusnya dikatakan mengelompokkan masa depan dengan gereja, dengan bangsa Israel, dengan bangsa non-Israel, dan dunia. Jadi studi tentang eskatologi ini saudara dikembangkan dengan beberapa cara. Atau saudara suatu pendekatan alkitabiah, ya, suatu studi tentang eskatologi ini tentang akhir zaman, ya, itu pendekatan yang alkitabiah menguraikan eskatologi perjanjian lama, eskatologi tentang Yesus, eskatologi Paulus, eskatologis Yohanes, dan sebagainya, saudara. Jadi eskatologi itu begitu luasnya, saudara, untuk kita mengerti dengan baik. Itu sebabnya yang tadi saya sudah uraikan di depan, di atas, saudara rajin-rajinlah membaca Alkitab sebagai orang percaya. Tapi kalau saudara yang belum bertobat hari ini, saudara mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mau memberitahukan, dunia akan berakhir. Saudara tidak mungkin hidup selama-lamanya. Kita, kata firman Allah, adalah manusia yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya saudara yang mendengarkan firman hal ini yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus bertobat, mengaku dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu, hiduplah saudara dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana caranya? Saudara harus tekun beribadah, ya, saudara tekun berkumpul bersama-sama, dan saudara tekun membaca firman Allah sehingga menjadi hidup yang baru, dikuatkan dengan kebenaran firman Allah. Sebab banyak orang yang katanya orang Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab, sehingga dia tidak tahu bagaimana dia sebagai warga kerajaan Allah karena dia tidak pernah membaca. Sama saudara warga negara Indonesia tapi saudara nggak pernah mengerti undang-undang di negara kita ini, saudara, ya saudara jadi hidupnya tersesat, saudara. Lampu merah saudara tabrak aja lewat karena saudara nggak tahu bahwa lampu merah itu tidak boleh, saudara. Ya, atau jalur kanan atau jalur kiri di Indonesia memakai kendaraan, jalur kanan adalah aturannya, tapi saudara di Amerika, saudara, atau di Eropa, saudara harus mengerti ada jalur-jalur yang lewat kiri yang memakai. Ya, jalur kiri ada jalur utamanya. Kalau di Indonesia kita jalur kanan, saudara. Nah, itu kan harus saudara mempelajari di mana saudara tinggal, aturan-aturan yang ada. Demikian saudara menjadi ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus mengerti peraturan-peraturan kerajaan Allah. Di manakah itu? Alkitab. Bacalah Alkitab. Saudara tahu bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita tidak akan mungkin melanggar prinsip-prinsip kerajaan Allah kalau kita mengerti. Ya, karena saudara dengan itu saudara akan menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya saudara yang harus kita mengerti juga tidak ada satu metode yang lebih unggul ya dari yang lainnya dalam pengajaran yang tadi saya jelaskan tentang eskatologi ya yang kita pelajari ya. Ada 3 pendekatan dasar saudara dalam mempelajari eskatologi ini ya, atau ada 3 aliran besar gitu ya yang ada di dunia ini dalam kekristenan. Yang pertama ya, 3 aliran besar atau 3 pendekatan dasar dalam mempelajari eskatologi ini ada yang namanya aliran premilenialisme ya, yang pertama. Yang kedua adalah postmilenialisme dan yang ketiga adalah amilenialisme. Yang akan saya uraikan hal-hal ini supaya saudara dan saya dapat melihat perbedaan pendekatan dari masing-masing pandangan ini ya saudara, dari aliran ini ya, dan supaya kita mengerti bahwa di mana kita pandangan gereja kita. Saudara punya gereja masing-masing, tidak masalah, yang penting kau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasarmu Alkitab yang kita juga percayai, Alkitab yang kita imani, saudara ya. Nah, itu yang saudara harus mengerti. Nah, tapi kita juga dalam setiap sudut pandang kekristenan ada yang memiliki pandangan-pandangan ya. Nah, kita belajar pandangan-pandangan ini ya. Yang pertama premilenialisme, yang kedua postmilenialisme, yang ketiga amilenialisme ya saudara. Nah, ada pertanyaan juga saudara yang selalu dipertanyakan ya, pentingkah kita mempelajari eskatologi? Saudara,
ada beberapa pihak berpendapat bahwa eskatologi tidak begitu penting ya dibandingkan dengan pengajaran Alkitab lainnya. Oh ya, tapi tidak seperti itu juga, saudara. Semua pengajaran dalam Alkitab penting, tetapi saudara ada bagian mana pilah-pilah yang kita ingin nekankan dalam beberapa pengajaran. Nah, hari ini kita menekankan pengajaran tentang kitab Wahyu ya. Ya, jadi ini seri berselancar dalam kebenaran dalam kitab Wahyu yang di dalamnya saya menambahkan pengeluasan-peluasan tentang kitab Wahyu ini, saudara. Ya, ya, salah satunya tentang pentingnya mempelajari eskatologi, saudara ya. Nah, ini yang kita mengerti. Pertanyaan ini, saudara, tentang pentingkah pengajaran tentang eskatologi? Penting, saudara. Ya, pertanyaan doktrin dalam Alkitab, apakah yang belum pernah diperdebatkan? Jadi, eskatologi itu banyak sesuatu hal yang sulit ya, karena penulisannya itu berbicara tentang hal-hal yang tak terpahami, yang tidak mudah, saudara, penuh dengan hiasan-hiasan, saudara, sehingga saudara banyak orang yang tidak mengerti, bahkan kalau tidak terlalu mempelajari dengan baik, mengerikan, menakutkan, dan sebagainya, sehingga menyulitkan orang untuk menyenangi, mempelajari Alkitab, yang khususnya kitab Wahyu ini, saudara. Padahal kitab Wahyu walaupun juga kontroversial untuk orang-orang tertentu yang mempertanyakan tentang tulisan-tulisan Yohanes ini ya saudara, dalam Alkitab doktrin mana yang tidak pernah diperdebatkan? Contoh, doktrin Trinitas itu pun banyak diperdebatkan, sampai sekarang pun masih diperdebatkan tentang Trinitas. Hakikat kepribadian Kristus, saudara, sampai hari ini sering dipertanyakan, apakah tentang kemanusiaannya, tentang keilahiannya, tentang organisasi gereja, saudara, juga diperdebatkan, bagaimana organisasi gereja yang baik dan sebagainya. Saudara, kalau mempelajari juga dengan baik bahwa gereja-gereja di dunia ini banyak sekali organisasi dan alirannya, saudara. Juga tentang predestinasi, saudara ya. Nah, ini juga sampai sekarang bertebatan memiliki kubu-kubu sendiri yang mempercayai prinsip-prinsip tentang predestinasi, saudara. Juga tentang keselamatan kekal bagi orang percaya. Banyak juga yang memperdebatkan apakah sekali selamat tetap selamat, apakah dalam perjalanan keselamatan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dikerjakan dengan takut dan gentar, dan seterusnya. Atau saudara, tentang pengajaran tentang kejatuhan Adam, ya saudara, ketika Adam dan Hawa diperintahkan Tuhan, diciptakan Tuhan, ditaruh di Taman Eden dan mendapatkan perintah untuk mengelola dengan baik Taman Eden. Ternyata dalam perjalanannya dia dihasut oleh iblis, ditipu daya oleh iblis, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Itu pun banyak perdebatan-perdebatannya, saudara. Doktrin-doktrin tersebut yang saya jelaskan ini, saudara, memiliki konsep penafsiran yang sulit. Jangan kata dari agama lain, kepercayaan lain, saudara, yang mempertanyakan itu kepada kita. Tapi sesama kita orang percaya saja yang Alkitabnya sama saja, saudara, kita bisa memperdebatkan. Itu sebabnya, saudara, betapa pentingnya kita membaca Alkitab, sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran, kita bisa membandingkannya dengan Alkitab yang kita baca, saudara, ya, sehingga tidak mudah kita diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran di hari-hari ini, saudara, ya. Nah, itu pentingnya, saudara. Jadi kalau eskatologi dipertanyakan, pengajaran yang sikapnya alegoris begitu ya, gambaran-gambaran saja yang sulit sekali, saudara, diekspos firman-firman itu untuk bisa dilihat kebenaran-kebenarannya dalam pilah-pilah yang macam-macam, ya saudara ya. Tetapi saudara, firman Allah mengingatkan itu ya, bahwa pengajaran-pengajaran yang lain pun tetap masih sampai sekarang masih kontroversi, saudara, masih terus dipertanyakan. Tapi tetap kan kita mempelajari juga. Demikian juga kita eskatologi ya, perlu belajar, saudara ya, supaya saudara dan saya dapat mengerti Alkitab setidak-tidaknya dengan baik, saudara ya. Yang harus kita mengerti bahwa kita tidak dapat mengabaikan apa yang Alkitab katakan tentang masa depan. Itu yang saudara dan saya harus mengerti.
Ya, betapa pentingnya kita mempelajari kitab Wahyu ini, saudara. Dan di dalamnya penguraian-penguraian tentang pentingnya mempelajari tentang eskatologi. Bagi kita orang percaya, saudara, mengerti tentang eskatologi itu, saudara, memberikan manfaat yang pertama, sukacita di tengah-tengah penderitaan. Ya, firman Allah menjelaskan, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita, bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami yang sekarang kita ada di dalam dunia ini, saudara. Jadi kita akan melihat kemuliaan kekal. Itu sebenarnya kita penting sekali, bergunanya, berbahagianya kita mempelajari tentang eskatologi. Yang kedua, itu menjadi motivasi yang besar untuk kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 3 berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Allah, ia akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, itu saudara. Dengan kita baca Alkitab, kita tahu ada pengharapan kekal ke depan, ya, tentang surga yang kekal, saudara. Bagaimana kita hidup, ya, menantikan kedatangannya. Ya, itu penting, ya, tentang belajar hidup benar, hidup menyucikan diri. Seterusnya dikatakan manfaatnya, ya, ketika kita mempelajari eskatologi, suatu manfaat dalam praktek hidup sehari-hari, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dijelaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya kita mempelajari pengajaran tentang eskatologi atau kitab Wahyu ini, saudara, ya. Yang dikatakan seterusnya, fakta-fakta mengenai kehidupan sesudah kematian. Jadi kita dengan mempelajari eskatologi, kita mendapatkan pengajaran atau fakta-fakta mengenai kehidupan sesudah kematian. Kita diajar mengerti bahwa setelah kehidupan ada kematian. Nah, di dunia kematian itu bagaimana? Di dunia akan datang, dunia yang tidak bisa kita lihat, saudara. Tetapi Tuhan ajarkan melalui Alkitab, kita mengerti tentang dunia yang akan datang melalui pengajaran eskatologi, yaitu di dalam kitab Wahyu ini, saudara, ya. Jadi kita mengetahui itu, saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi orang yang mempelajari Alkitab atau mempelajari eskatologi dalam kitab Wahyu ini, saudara, kita akan hidup dengan tabah, kata firman Allah. Kita lebih membawa tubuh ini, saudara, untuk menetap dalam kehendak Tuhan, saudara. Yang seterusnya, kebenaran tentang akhir sejarah. Sehingga, saudara, kita belajar kitab Wahyu atau kitab nubuatan, saudara, yang tadi saya jelaskan, atau kita belajar tentang eskatologi ini, saudara, itu membawa kita mengerti tentang akhir zaman, saudara. Itu penting sekali. Sehingga kita tahu hidup ini bukan hidup yang sementara, dalam artian setelah itu selesai, saudara. Seperti pengikut-pengikut dari ateis, saudara. Mereka tidak percaya tentang masa yang akan datang. Bagi mereka hidup setelah itu selesai, saudara. Tetapi firman Allah mengajarkan tentang kebenaran ini, bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi akan ada hidup yang akan datang, saudara. Seterusnya dikatakan, ketika kita bersuka cita mempelajari eskatologi ini, ya saudara, suatu pembuktian bahwa Alkitab tidak ada salahnya. Ineransi Alkitab itu penting, saudara. Ya, karena sebagian nubuatan sudah digenapi dengan tepat. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, kita lihat ada nubuatan-nubuatan yang juga telah digenapi di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, untuk menyatakan untuk kita yang membaca Alkitab itu menjadi orang percaya itu semakin yakin ada Allah yang sungguh hidup,
yang terus membimbing saudara dan saya sampai waktu kita ada di dalam dunia ini, atau sampai waktu kita masih ada, dunia memang masuk dalam masa akhir zaman. Saudara, kita sudah tahu. Karena apa? Karena kita membaca Alkitab, ya. Jadi ini penting ya saudara-saudara untuk mengerti tentang rencana Allah di dalam kehidupan yang akan datang itu. Seterusnya saudara, yang terakhir, keinginan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu ini ya, tapi tetap ya, saudara sudah juga baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya sedang mengkhususkan pengajaran berseri ini ya, seri tentang berselancar dalam seri kitab Wahyu ini saudara, dengan segala pengungkapan-pengungkapannya yang saya jelaskan. Nah, ketika kita mempelajari ini, kata firman Allah, keinginan kita itu semakin tinggi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu akan ada hari terakhir untuk saudara dan saya. Manusia tidak ada yang kekal, pasti kita terbatas. Tetapi juga Tuhan ajarkan bahwa waktu Tuhan datang, kita pun bisa jadi masih hidup. Saudara, kedatangan yang kedua kali kita nggak ada yang tahu. Tapi firman Allah di 1 Tesalonika mengajarkan bahwa waktu Tuhan datang, kita yang siap, ya, yang mendekatkan diri terus kepada Tuhan karena kita mengerti tentang pengajaran eskatologi ini dengan baik, maka dikatakan kita akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang percaya lainnya. Ya. Jadi kita lebih serius lagi dalam peribadahan kita kepadanya, ya, menyembah Dia, mengenal Dia melalui firman-Nya, beribadah kepada dengan sesama, saling mengasihi dan seterusnya. Ya, kita kepada Allah itu yang mengontrol secara penuh dan bisa kita melakukan kehendak Allah, bahkan menyelesaikan kehendaknya. Yang terakhir, meremehkan nubuatan berarti saudara kehilangan keuntungan di dalamnya. Berselancar dalam kebenaran. Amin.